Bab 2831. Semua orang mencari asal suara tersebut, kemudian melihat Surya yang berjalan keluar dari kerumunan orang-orang dan menatap Eugene dengan dingin. Pada saat yang bersamaan, Surya juga melepaskan aura naga di tubuhnya. Tiba-tiba saja, ekspresi Eugene berubah. Dia berkata, "Kenapa bisa begini? Siapa kamu? Kamu juga seorang kultivator klan naga. Apa kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Warren dan keluarga Andara?" Surya berkata dengan nada dingin, "Aku nggak ingin menjadi musuh dua keluarga besar. Tapi, kalau keluarga Warren dan keluarga Andara ingin menghancurkan keluarga Roberto, maaf, siapapun yang berani melakukannya, aku Aksa, akan membunuh salah satu dari mereka." "Kamu," Eugene berkata dengan marah, "kamu benar-benar bermulut besar. Biar kulihat apa kamu memang layak untuk mendukung keluarga Roberto." Kali ini, sebenarnya Eugene dikirim oleh keluarga Warren untuk membereskan keluarga Roberto. Bagaimanapun, setelah Levron meninggal, keluarga Roberto tidak lagi memiliki kultivator yang mampu menghadapi Eugene. Oleh karena itu, membereskan keluarga Roberto menjadi tugas yang sangat mudah. Eugene berpikir, selama dirinya bisa membunuh seluruh anggota keluarga Roberto dan membakarnya, dia akan bisa melenyapkan keluarga Roberto sepenuhnya. Namun, tanpa diduga, Aksa akan muncul pada saat ini. Meskipun Aksa adalah seorang kultivator klan naga, bukan berarti Eugene tidak bisa melawannya. Namun, jika Eugene langsung mundur tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, kehormatannya pasti akan hancur. Oleh karena itu, Eugene memutuskan untuk menguji kekuatan kultivasi Aksa terlebih dahulu. Jika Aksa ternyata tidak terlalu kuat, Eugene bisa langsung membunuhnya. Jika Aksa memiliki kekuatan kultivasi yang sangat kuat, Eugene hanya bisa kembali ke keluarga Warren. Sekalipun kembali dalam keadaan terluka, Eugene masih bisa mendapatkan kepercayaan dari keluarga Warren. Eugene mengeluarkan jimat dan merapalkan mantra. Seketika itu juga, Eugene menghilang tanpa jejak. Detik berikutnya, Eugene sudah muncul di belakang Surya dan menusuk Surya dengan pedangnya. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Surya berbalik, mengangkat pedang naga iblis di tangannya, dan menangkis serangan Eugene. Dalam sekejap, Eugene kembali menghilang. Surya memperkirakan posisi Eugene dengan akurat. Dia mengayunkan pedang naga iblis di tangannya dan menebas ke arah kiri. Saat Eugene menampakkan sosoknya, energi pedang yang kuat langsung menyapu dirinya. Eugene buru-buru mengangkat pedang panjang di tangannya untuk menangkisnya. Tiba-tiba saja, terdengar suara, klang, dan pedang panjang Eugene patah. Kekuatan guncangan yang luar biasa membuat Eugene lebih dari 10 meter. Pada saat yang bersamaan, bercak darah juga muncul di sisi kiri wajah Eugene. Bajingan keji, Eugene kembali merapalkan mantra dan sosoknya menghilang. Pada saat yang bersamaan, Surya memasukkan pedang naga iblis ke dalam sarungnya dan berkata, "Oke, nggak usah takut lagi. Dia sudah pergi. Sudah pergi. Ya, dia sudah pergi." Semua orang menunggu selama beberapa saat. Benar saja, Eugene tidak lagi muncul. Dengan diiringi suara, gedebuk, Ram berlutut di depan Surya dan berkata dengan hormat, "Pak Aksa, terima kasih karena sudah menyelamatkan anggota keluarga Roberto." Surya menyimpan pedang naga iblis dan ikut berlutut sambil berkata, "Pak Remy, aku sudah berjanji pada Senior Layton kalau aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Roberto di kemudian hari. Jadi, kuharap Pak Remy nggak akan memberikan penghormatan yang begitu besar lagi kepadaku." Oke, berdirilah. Aku harus memberikan imbalan yang besar kepadamu." Pada saat yang bersamaan, Eugene kembali ke keluarga Warren. Di atas aula utama, kepala keluarga Warren, yaitu Dupont Warren, sedang duduk di sana untuk beristirahat dengan mata terpejam. Eugene berjalan menuju aula. Dupont berkata sambil memejamkan matanya, "Eugene, kamu sudah kembali. Bagaimana masalah keluarga Roberto? Apa sudah kamu selesaikan dengan baik?" Bab 2832. Diiringi suara, gedebuk, Eugene berlutut di atas lantai dan berkata, "Maafkan aku, Pak. Aku nggak bisa menyelesaikan tugas ini." "Apa?" Dupont membuka matanya. Melihat Eugene berlutut di atas lantai, dia berkata sambil mengerutkan kening, "Eugene, kamu sudah terlalu banyak mengecewakanku.
Layton sudah mati. Nggak ada seorang pun di keluarga Roberto yang bisa melawan sekarang. Aku memintamu untuk menyingkirkan keluarga Roberto. Aku nggak menyangka kalau kamu nggak akan mematuhi perintahku. Sambil berkata seperti itu, cahaya dingin memancar dari mata Dupont. Dia berkata dengan marah, kalau begitu, apa gunanya aku mempertahankanmu? Bukan begitu, Pak. Tolong dengarkan dulu penjelasanku. Meski Layton sudah mati, keluarga Roberto memiliki seorang kultivator klan naga lain bernama Aksa. Aku nggak tahu apa alasannya. Tapi, sekarang dia sudah menjadi anggota keluarga Roberto. Aku menggunakan teknik mantra menyembunyikan jejak saat bertarung dengannya. Tapi, dia bisa langsung mengetahui keberadaanku dan membuatku terpental sejauh 10 meter dengan pedangnya. Aku sendiri bukan tandingan Aksa. Tapi, kalau Pak Dupont membiarkan Freddy ikut pergi bersamaku, menurutku. Sebelum Eugene selesai berbicara, Dupont langsung datang mendekatinya, meraih leher Eugene, mengangkatnya, dan berkata dengan nada dingin, apa itu Aksa? Aku belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Eugene, apa kamu mencoba untuk menipuku? Kamu nggak mengerahkan seluruh kemampuanmu dalam pertempuran itu. Kamu takut, kan? Pada saat ini, Eugene yang tengah dicekik meronta-ronta kesakitan dan berkata, aku nggak takut. PF. Dupont melonggarkan cengkeraman tangannya. Eugene langsung jatuh ke atas lantai. Dia terduduk lemas dan napasnya tersengal-sengal. Untuk sesaat, wajah Eugene terlihat pucat pasi. Eugene menelan ludah dengan susah payah. Setelah kembali ke akal sehatnya, dia buru-buru berlutut di atas lantai dan menunggu perintah dari Dupont. Pada saat ini, Dupont membelakangi Eugene dan berkata, Eugene, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi dan bunuh Aksa sekarang juga. Dalam waktu 1 jam, aku ingin kamu kembali membawa mayat Aksa untukku. Pada titik ini, Eugene yang sudah sejak tadi merasa ketakutan, seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Dia menekankan kepalanya ke lantai dan menjawab dengan suara yang penuh rasa ketakutan, baik, Pak Dupont. Aku akan pergi dan membunuh Aksa sekarang juga. Setelah berkata seperti itu, Eugene pun meninggalkan kediaman keluarga Warren. Keluar dari kediaman keluarga Warren, 2 garis air mata mengalir di wajah Eugene. Keluarga Warren tidak memperlakukan kultivator yang mereka latih kultivasi layaknya manusia. Selama ribuan tahun terakhir, Eugene sudah banyak mengalami segala macam penderitaan di keluarga Warren ini. Hari ini, Eugene bertarung melawan Aksa. Eugene jelas-jelas merasakan jika kekuatan Aksa jauh lebih hebat dibanding dirinya. Kekuatan pria itu jauh melampaui kekuatan Eugene sendiri. Oleh karena itu, Eugene tahu jika dia kembali mencari Aksa, dia pasti akan dikalahkan atau bahkan juga terbunuh nanti. Sambil menyeka air matanya, Eugene membuat keputusan yang berani. Di bawah naungan malam yang gelap, Eugene pergi ke sebuah tempat terpencil. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kalung yang melingkar di lehernya. Kalung keluarga Warren ini melambangkan status dan identitas pemakainya. Ribuan tahun hidup bagai binatang, sekarang saatnya mengakhiri semua ini. Brak, kalung itu hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Segera setelah itu, Eugene mengubah penampilannya dan pergi ke lingkaran teleportasi yang terletak di alun-alun kota utama di Vente. Saat lingkaran teleportasi itu terbuka, Eugene melihat Dupont. Tatapan mata Dupont yang penuh kebencian itu membuat Eugene merasa begitu gembira di dalam hati. Lantaran kamu, Dupont, nggak memperlakukanku seperti manusia, aku Eugene, nggak perlu lagi bekerja keras untukmu. Disertai kilatan cahaya putih di atas lingkaran teleportasi, Eugene pun langsung menghilang tanpa jejak. Dupont berkata dengan marah, dasar sialan, cepat atau lambat, aku pasti akan mencincangmu nanti. Pada titik ini, Freddy yang berdiri di samping berkata dengan hormat, Pak Dupont, kenapa kamu nggak menyuruhku pergi ke kota utama Victor untuk mencari Eugene? Aku yakin, aku pasti akan bisa membawanya kembali pada Pak Dupont. Bab 2833. Nggak perlu. Dupont menggertakkan gigi. Dia tahu jika Eugene pasti sudah bertekad untuk mati dengan melarikan diri seperti itu. Sekalipun Freddy mengejar sampai ke kota utama Victor dan bertemu dengan Eugene, pasti akan terjadi pertarungan besar di antara mereka berdua. Pada akhirnya, Eugene pasti akan mati dan Freddy sendiri akan terluka parah.
Bagaimanapun, Eugene tahu betul konsekuensi yang akan dihadapinya jika dia melarikan diri. Siksaan yang menanti jauh lebih menyakitkan dan menyedihkan dibanding kematian. Oleh karena itu, Dupont yakin jika Eugene tidak akan pernah kembali. Daripada membiarkan Freddy terluka parah, lebih baik menyuruh Freddy untuk menguji aksa. Dupont tahu betul, jika bukan karena musuh yang terlalu kuat, Eugene tidak akan mungkin melarikan diri. Oleh karena itu, pelarian Eugene ini menunjukkan jika aksa merupakan seorang kultivator yang sangat kuat. Dupont pun kembali bersama Freddy. Di tengah perjalanan, Dupont berkata kepada Freddy, "Freddy, pergilah ke keluarga Roberto dan carilah beberapa informasi untukku. Aku ingin tahu seberapa kuat kultivator keluarga Roberto yang bernama Aksa itu." "Baik, Pak Dupont. Ingat, jangan bertarung sampai mati. Kalau kamu kalah, langsung saja mundur." Menyaksikan sosok Freddy yang menghilang di dalam kegelapan, niat membunuh di mata Dupont menjadi makin kuat. Bagaimanapun, kepergian Eugene sangat kuat kaitannya dengan Aksa. Tentu saja, Dupont juga harus membuat perhitungan dengan Aksa. Dupont merasa dirinya sama sekali tidak bersalah karena sudah memaksa Eugene pergi. Sebaliknya, dia malah menyalahkan Surya. Menurut Dupont, dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Di kediaman keluarga Roberto, Surya tengah berdiri menunggu di halaman. Remy berkata, "Aksa, apa kamu yakin kalau Dupont akan kembali mengirimkan orangnya? Apa Dupont akan menghubungi Brown, kepala keluarga Andara? Kemudian setelah berdiskusi, apa mereka akan bersama-sama menyerang keluarga Roberto?" Hal tersebut karena pada beberapa hari yang lalu terjadi pertempuran besar antara keluarga Roberto dan keluarga Warren. Dalam pertempuran tersebut, seorang kultivator jimat keluarga Warren meninggal, sementara kultivator jimat lainnya terluka parah. Barusan Surya memaksa Eugene untuk pergi. Remy berpikir, Dupont tidak akan mengambil risiko dengan kembali mengirimkan orang. Saat ini, Dupont pasti akan menghubungi Pak Brown, kepala keluarga Andara. Mereka berdua akan menyusun rencana dan tidak akan kembali, setidaknya sampai besok. Untuk memberi penghargaan kepada Surya, Remy menyiapkan perjamuan makan yang mewah untuk Surya. Tujuannya adalah untuk memenangkan hati Surya. Bagaimanapun, Remy yakin jika Surya tidak akan mau membantunya tanpa alasan. Singkatnya, bagaimanapun, apapun yang terjadi, mendapatkan dukungan Surya terlebih dahulu adalah hal yang paling penting. Surya bisa menebak pikiran Remy dan berkata, "Nggak usah khawatir, Pak Remy. Aku sudah berjanji pada Senior Layton kalau aku akan membantu keluarga Roberto mendapatkan kembali reputasinya sebagai keluarga nomor 1. Aku nggak akan pernah pergi sampai keluarga Roberto menjadi stabil. Selain itu, aku mengenal Dupont dengan sangat baik. Kurasa, dia pasti akan kembali mengirimkan orang kemari." Mendengar hal tersebut, Remy pun tidak mampu berkata-kata dan menundukkan kepalanya. Pada titik ini, embusan angin yang sejuk datang bertiup. Kemudian, aura energi yang kuat datang tanpa suara. Diiringi dengan suara, klang, Surya mengeluarkan pedang naga iblis dan menebaskan energi pedang ke arah kanan depan. Brak, energi pedang mengenai perisai pertahanan. Seketika itu juga, perisai pertahanan tersebut runtuh. Dalam sekejap, Surya melihat sesosok tubuh yang perlahan-lahan menampakkan diri. Segera saja, Surya tiba-tiba melompat dan menusuk ruang kosong di arah kanan depan dengan pedangnya. Kemudian, Surya berputar setengah lingkaran di udara dan menusuk ruang kosong di belakangnya. Di tengah udara, tiap kali Surya menusuk dengan pedangnya, sosok Freddy akan muncul di tempat Surya menusukkan pedangnya. Surya menusuknya lebih dari belasan kali dan sosok Freddy juga muncul lebih dari belasan kali. Akhirnya, Surya mengeluarkan energi pedang yang kuat dan langsung memaksa Freddy keluar. Aura energi di ruang kosong itu berangsur-angsur melemah. Freddy melarikan diri. Surya pun akhirnya menghela napas lega dan menyimpan pedang naga iblis di tangannya. Bab 2834. Saat Surya berbalik untuk melihat, Remy yang berdiri di samping sudah sejak tadi tercenung dan terlihat kaget. Mereka benar-benar mengirim orang untuk menyerang di malam hari. "Aksa, bagaimana kamu bisa tahu kalau Dupont akan mengirim seseorang?" Surya pun tersenyum tipis begitu mendengarnya dan berkata,
Pak Remy, aku pernah mendengar ada orang di kedai minuman yang sedang membicarakan tentang Pak Dupont dari keluarga Warren. Yang lainnya juga mengatakan kalau Pak Dupont ini orang yang kejam. Orang ini nggak akan pernah memberikan kesempatan kepada yang lainnya. Meskipun Eugene sudah dikalahkan, aku menduga kalau dia pasti akan kembali mengirimkan orang kemari. Benar saja, dia mengirim Fred untuk datang kemari. Itu benar. Dupont memang orang yang kejam. Remy menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, Rerni berkata dengan ekspresi curiga di wajahnya, "Oh, ini nggak benar. Kalau Dupont berniat mengirim orang kemari, harusnya dia mengirim Eugene dan Freddy untuk datang bersama-sama. Tapi, kenapa hanya Freddy saja yang datang dan Eugene nggak ikut bersamanya? Aku nggak begitu paham mengenai hal ini. Tapi, jangan khawatir, Pak Remy. Kalian bisa beristirahat dengan baik dalam beberapa hari ini. Serahkan saja urusan keluarga Warren dan keluarga Andara kepadaku. Lalu, bagaimana dengan dirimu sendiri? Kebetulan, aku sedang bersiap untuk berlatih kultivasi. Kalau Eugene atau Freddy datang di malam hari, aku akan melawan mereka nanti." Remy sangat senang mendengar kata-kata Surya. Dia langsung mengundang Surya untuk memasuki ruangan. Semua orang duduk bersama di meja. Selama perjamuan makan, Remy terus bersulang untuk Surya. Surya sendiri juga membalas Remy dengan meminum beberapa gelas. Setelah makan malam dan minum anggur, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Remy sudah menyiapkan kamar untuk Surya. Surya kembali ke kamarnya untuk bersila dan mengatur napas. Pada saat yang bersamaan, Freddy juga kembali ke kediaman keluarga Warren. Di atas aula utama, Freddy berlutut dan berkata, "Pak Dupont, keluarga Roberto memang memiliki seorang kultivator klan naga dengan kekuatan kultivasi yang luar biasa. Saat aku bertarung dengannya, aku terus menggunakan teknik mantra menyembunyikan jejak. Tapi, meski begitu, aku tetap saja nggak bisa mendekati lebih dari 10 langkah darinya." Apa? Mendengar hal tersebut, Dupont terkejut dan berkata, "Freddy, waktu itu, meski kamu melawan Leighton, kamu bisa berada dalam jarak 3 langkah darinya. Tapi, kamu bahkan nggak bisa mendekati lebih dari 10 langkah dari kultivator klan naga baru ini. Apa kamu yakin dia sekuat itu? 10 atau bahkan sampai 15 langkah? Pak Dupont, aku nggak bohong. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa pergi dan mengujinya sendiri." Dupont dari keluarga Warren ini juga seorang kultivator jimat. Freddy tahu jika dirinya bukan tandingan Surya. Saat ini, Freddy juga memahami alasan kenapa Eugene melarikan diri. Oleh karena itu, Freddy hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Jika Dupont tidak mempercayainya, dia bisa pergi ke sana dan mengujinya sendiri. Nggak perlu lagi membicarakan masalah ini. Dupont menghentikan Freddy. Kemudian, dia berdiri dan berjalan mondar-mandir di aula. Setelah berpikir sejenak, Dupont pun berkata, "Segera kirim seseorang untuk menyiapkan kereta. Aku sendiri akan pergi menemui keluarga Andara. Kali ini, masalahnya sudah melampaui perkiraanku juga Brown. Sepertinya, kami harus kembali bergabung." "Baik, aku akan segera melakukannya." Freddy meminta seseorang untuk menyiapkan kereta. Kereta itu menunggu di luar aula utama selama 1/4 jam sebelum akhirnya Dupont keluar. Kemudian, Freddy juga Dupont naik kereta bersama dan tiba di kediaman keluarga Andara. Penjaga memberitahu Pak Brown mengenai kedatangan Dupont. Brown tersenyum tipis dan berkata, Setelah Dupont memaksa Eugene pergi, aku sudah menduga kalau dia akan datang memohon kepadaku. Pergi dan bawa mereka masuk. Suruh mereka menungguku di aula utama." "Baik, Pak." Bab 2835. Para penjaga membawa Dupont dan Freddy menuju aula utama. Keduanya menunggu selama beberapa saat. Kemudian, Brown berjalan mendekat dengan langkah santai. Dari kejauhan, Brown sudah menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, "Pak Dupont, sudah hampir sebulan sejak terakhir kali kita bertemu, kan?" Dupont menatap Brown sambil menyunggingkan senyuman di wajahnya dan berkata, "Pak Brown, aku sudah lama menunggumu sejak tadi." Brown meraih tangan Dupont. Keduanya berjalan menuju aula utama. Brown berkata, "Kudengar seorang kultivator klan naga datang ke kediaman keluarga Roberto.
Freddy nggak bisa mengalahkannya. Apa itu alasan kamu datang kemari hari ini? Ya, aku datang kemari memang karena masalah itu. Jadi, kamu ingin aku mengirim seseorang untuk membantumu dan bergabung denganmu untuk menyingkirkan kultivator klan naga ini, kan? Dupont menganggukkan kepalanya dan berkata, Pak Brown, apa kamu masih ingat perjanjian kita? Dulu, aku berjanji memberimu 1 juta koin emas kalau berhasil memaksa keluarga Roberto berada dalam situasi sulit. Tapi, sekarang, Brown tiba-tiba menyela Dupont dan berkata, Pak Dupont, aku sudah mengirim orang untuk membantumu memaksa keluarga Roberto berada dalam kesulitan. Leighton bahkan sekarang juga meninggal setelah berkali-kali terluka. Jadi, perjanjian di antara kita sudah berakhir. Tapi, sekarang ini muncul seorang kultivator klan naga baru di keluarga Roberto. Masalahnya nggak boleh berakhir seperti ini. Hehehe, Brown tersenyum tipis dan berkata, Pak Dupont, aku nggak mengatakan kalau aku nggak mau membantumu. Tapi, ini masalah lain. Menurutku, kamu bisa mengajukan penawaran. Kalau aku mengirim seseorang untuk bergabung dengan anak buahmu dan berhasil membunuh Aksa juga menghancurkan keluarga Roberto, berapa banyak uang yang akan kamu berikan kepadaku? Dupont sudah menduga jika Brown akan meminta uang. Oleh karena itu, dia merentangkan kelima jarinya dan berkata, 500.000 koin emas, Pak Brown. Kedua hal itu pada dasarnya, hanya satu hal saja, aku sudah berbesar hati. Kuharap, kamu juga mau sedikit mengalah. Nggak bisa, aku mau 1 juta koin emas dan nggak boleh kurang 1 koin pun. Dupont, Aksa ini lebih sulit dihadapi dibandingkan Leighton. Aku sudah mengalah padamu dengan meminta 1 juta koin emas ini. Bagaimanapun, nggak mudah untuk melatih seorang kultivator mantra. Selain itu, sejauh yang ku ketahui, dari 2 kultivator mantra yang kamu miliki, 1 di antara mereka sudah mengkhianati keluarga Warren. Sekarang, kultivator mantra yang kamu miliki hanya tinggal Freddy saja. Kalau kamu ingin mengalahkan Aksa, aku hanya bisa mengirim 2 kultivator mantra keluarga Andara, yaitu Soal dan Lanston sekaligus. Kali ini, keluarga Andara sudah memberikan kontribusi yang lebih besar. Kalau seperti itu, apa terlalu berlebihan bagiku untuk meminta 1 juta koin emas kepadamu? Cahaya dingin melintas di mata Brown, tetapi hanya sekejap saja. Dupont buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, nggak berlebihan. Aku akan segera mempersembahkan 1 juta koin emas itu untukmu. Pada saat yang bersamaan, aku sendiri juga akan pergi ke kediaman keluarga Roberto untuk melawan Aksa. Kali ini, aku meminta tolong kepada Pak Brown. Sambil berkata seperti itu, Dupont langsung berlutut dengan 1 kaki. Brown buru-buru membantu Dupont agar berdiri dan berkata, bangunlah. Keluarga Andara dan keluarga Warren sudah lama bersekutu. Kali, aku pasti akan membantumu. Tenang saja, terima kasih banyak, Pak Brown. Segera setelah itu, Brown langsung mengirim seseorang untuk memanggil Soal dan Lanston agar datang ke aula. Mereka berdua kemudian memberi hormat kepada Brown secara bersamaan. Setelah itu, Brown menyerahkan keduanya kepada Dupont. Rencana awal Dupont adalah, setelah melakukan pembicaraan antar 2 keluarga, Dupont akan pergi ke kediaman keluarga Roberto pada keesokan harinya, untuk membunuh Aksa. Namun, sekarang Dupont berubah pikiran. Dia langsung membawa Soal, Lanston, dan Freddy pergi ke kediaman keluarga Roberto. Di tengah jalan, Freddy ingin bertanya kepada Dupont mengenai rencananya tersebut. Namun, Dupont memberi isyarat dengan matanya agar Freddy tetap menutup mulutnya. Freddy akhirnya sadar, di luar, keluarga Warren sepertinya bersahabat dengan keluarga Andara. Namun, sebenarnya kedua keluarga tersebut memiliki tujuannya masing-masing dan saling mencurigai satu sama lain. Barusan di aula utama, Brown mengucapkan kata-kata untuk menekan Dupont. Tidak diragukan lagi, hal tersebut merupakan semacam penindasan bagi Dupont. Hal ini juga yang membuat Dupont menyadari bahaya yang akan dihadapi keluarga Warren di kemudian hari. Bab 2836. Sekarang, keluarga Warren hanya memiliki 1 kultivator jimat saja. Jika keluarga Roberto hancur, dari 9 keluarga besar, yang tersisa hanyalah keluarga Warren dan keluarga Andara saja. Mau tidak mau,
pasti akan terjadi pertempuran di antara kedua keluarga besar tersebut. Dupont sudah mencurahkan pikirannya untuk menghadapi keluarga Roberto dalam 2 tahun terakhir ini dan mengabaikan potensi bahaya yang mungkin akan muncul dari keluarga Andara. Saat ini, Eugene sudah melarikan diri. Kata-kata Brown sudah membuat Dupont menyadari semua itu. Oleh karena itu, Dupont tidak mau menunggu sampai besok. Dia hanya ingin membawa Sewell dan Lanston ke kediaman keluarga Roberto hari ini dan membiarkan Sewell dan Lanston yang maju ke depan nanti. Kali ini, Aksa pasti akan mati. Meskipun tidak sampai mati, Sewell dan Lanston pasti akan terluka parah. Namun, sepengetahuan Freddy mengenai Dupont, dia memperkirakan jika salah satu di antara Sewell dan Lanston pasti akan tewas dalam pertempuran malam ini. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini saja Dupont bisa melemahkan kekuatan keluarga Andara. Di dalam kamar, di kediaman keluarga Roberto, Surya yang tengah bersila sambil mengatur napas, tiba-tiba saja merasakan kehadiran 4 aura energi yang begitu kuat. Dia pun langsung membuka matanya. Segera setelah itu, Surya buru-buru berdiri, membuka pintu, dan pergi ke halaman. Detik berikutnya, pintu kediaman didobrak hingga terbuka, dan 2 orang penjaga terpental ke belakang, ke tengah halaman. Sosok Surya berkelebat. Dia langsung menopang kedua penjaga tersebut dari belakang dan membawa mereka berdua mendarat dengan selamat. Terima kasih banyak, Pak Aksa. Terima kasih banyak, Pak Aksa. Kedua penjaga tersebut buru-buru melarikan diri. Namun, tiba-tiba saja, 4 aura energi sudah terlebih dahulu muncul di 4 arah yang berbeda, yaitu di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan Surya. Langsung saja Dupont, Freddy, Sewell, dan Lanston menunjukkan wujud mereka. Keempat orang tersebut mengepung Surya dari 4 arah yang berbeda. Dupont mendengus dingin dan berkata, Freddy, coba kamu perhatikan baik-baik. Apa benar dia orangnya? Ya, Freddy mengangguk dan berkata, ya, memang dia orangnya. Saat hari ini aku datang, dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melancarkan lebih dari belasan serangan pedang secara berturut-turut dan memaksaku mundur. Dupont mencibir dan berkata, Aksa, keluarga Roberto sudah berada di ambang kehancuran. Keluarga ini nggak seharusnya ada. Lantaran kamu bersikeras untuk membantu keluarga Roberto, maka hari ini aku harus membunuhmu duluan. Setelah itu, barulah aku akan menghancurkan keluarga Roberto. Mendengar hal tersebut, Surya pun menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau aku nggak salah, kamu ini Pak Dupont, kan? Benar. Aku Dupont. Dupont menatap dingin pada Surya. Aku nggak tahu ada dendam kesumat apa antara keluarga Warren dan keluarga Roberto. Tapi, sejauh yang ku ketahui, keluarga Roberto sudah bersedia menyerahkan kehormatan mereka. Hanya saja, kamu tetap nggak mau melepaskan keluarga Roberto. Bahkan, kalian juga membunuh Senior Layton. Apa kamu benar-benar berpikir kalau Senior Layton meninggal, keluarga Roberto akan menjadi hancur karenanya? Berhentilah bicara omong kosong. Lantaran kamu sudah bertekad untuk mati, aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu itu. Serang, bunuh dia untukku. Begitu kata-kata tersebut terucap dari mulut Dupont, 3 orang di sisi kiri, kanan, dan belakang Surya, semuanya langsung menghilang tanpa jejak. Ketika Surya kembali menoleh untuk melihat, Dupont yang berada tepat di hadapannya juga ikut menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, Surya membalik tangan kanannya dan pedang naga iblis langsung muncul di tangannya. Kemudian, Surya menebaskan pedangnya tersebut. Energi pedang memaksa Dupont, yang berada tepat di hadapan Surya, untuk mundur beberapa langkah ke belakang dan memperlihatkan wujudnya. Kemudian, Surya menebaskan pedangnya 2 kali secara berurutan dan memukul mundur Lanston juga Sewell secara berturut-turut. Namun, tepat di titik ini, tiba-tiba saja Freddy muncul di hadapan Surya. Jimat di tangannya tiba-tiba saja menyala. Detik berikutnya, Freddy menghantamkan telapak tangannya ke perut Surya. Seketika itu juga, Surya kehilangan keseimbangan. Tubuhnya langsung terlempar keluar dan, brak, sebuah lubang besar tercipta di dinding. Bab 2837. Hahaha. Melihat hal tersebut, Dupont pun menengadah dan tertawa. Kemudian,
Dia berkata dengan penuh semangat, "Aksa, sepertinya kekuatanmu nggak terlalu hebat. Hehehe, kupikir kami berempat nggak bisa mengalahkanmu meski kamu sudah bekerja sama. Sekarang sepertinya hari ini kamu pasti akan kalah di tangan kami." Surya berdiri terhuyung-huyung dari reruntuhan. Dia memegangi perutnya dan memuntahkan darah. Surya sangat terkejut melihat sisa-sisa jimat yang muncul di perutnya. Sebelumnya, Surya belum pernah dipukul secara langsung oleh seorang kultivator jimat. Sekarang, setelah menerima hantaman tersebut, Surya menyadari jika kekuatan serangan kultivator jimat memang sangat hebat. Surya menggertakkan giginya dan berkata, "Sepertinya, aku sudah meremehkan kalian kali ini. Tapi, sekarang aku nggak akan lagi meremehkan kalian." Setelah berkata seperti itu, sosok Surya berkelebat. Sambil memegang pedang naga iblis di tangannya, Surya langsung menebaskan pedangnya tersebut ke arah Dupont. Melihat hal tersebut, Dupont buru-buru melemparkan sebuah jimat. Jimat itu berputar dengan cepat di udara dan membentuk tembok pertahanan berwarna abu-abu. Surya menghantam tembok pertahanan tersebut dengan pedangnya. Kekuatan guncangan yang begitu besar langsung melemparkan Surya ke udara. Ini kesempatan yang bagus. Ayo kita semua bergabung. Dupont, Freddy, Sewell, dan Lanston melihat Surya terbang ke langit. Musuh-musuhnya langsung mengepung Surya dari semua sisi. Mereka berempat kembali menggunakan teknik jimat juga teknik mantra untuk menyembunyikan diri dan pada saat yang bersamaan menyerang Surya yang berada di tengah udara untuk membunuhnya. Namun, mereka berempat tidak tahu jika semua ini sebenarnya merupakan rencana Surya yang sengaja ingin memancing keempat orang itu agar mati. Surya langsung tersenyum tipis begitu melihat mereka berempat masuk ke dalam perangkapnya. Dia buru-buru merapalkan mantra dan mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Aliran cahaya 7 warna muncul di atas kepala Surya, yang tidak diketahui dari mana asalnya. Seluruh tubuh Surya diselimuti oleh aliran 7 warna tersebut. Tangan kanan Surya mencengkeram, pedang naga iblis, sementara tangan kirinya memegang tombak naga biru. Tiba-tiba saja Surya menusukkan tombaknya ke arah depan dan mengangkat pedang naga iblis. Kemudian, Surya menebaskan pedangnya tersebut ke depan, ke arah sebelah kanan. Pada saat yang bersamaan, Dupont yang muncul tepat di hadapan Surya, tiba-tiba saja menunjukkan wujudnya dan melemparkan 3 buah jimat ke udara. Segera saja, jimat-jimat itu berputar dengan cepatnya. Medan energi berbentuk busur terbentuk di ujung tombak naga biru dan melawan medan energi dari jimat tersebut. Freddy, yang berada di depan sebelah kanan Surya, juga ikut menampakkan wujudnya dalam sekejap mata. Dia menggunakan jimatnya untuk menangkis energi pedang naga iblis milik Surya. Jimat yang dilemparkan Freddy ke udara terkoyak oleh energi pedang. Kemudian, energi pedang yang tersisa langsung menghantam dada Freddy. Guncangan itu menyebabkan Freddy mundur beberapa meter dengan cepatnya dan mendarat di atas tanah. Pada saat yang bersamaan, Sewell dan Lanston, masing-masing dari mereka muncul dari sisi kiri dan belakang. Kemudian, keduanya secara bersamaan menggunakan mantra jiwa untuk menyerang Surya. Brak, brak, 2 serangan mantra jiwa mereka menghantam perlindungan Dewa Naga milik Surya dan langsung meledakkan api yang besar. Akan tetapi, perlindungan Dewa Naga hanya berguncang 2 kali dan tidak hancur. Setelah itu, Surya langsung menebaskan pedangnya 2 kali secara berturut-turut dan mengagetkan Sewell juga Lanston, hingga mereka berdua mundur ke belakang. Surya menarik kembali energi tombak naga biru dan melihat sekeliling. Dia mendapati Freddy, Sewell, dan Lanston, semuanya sudah kembali mendarat di atas tanah. Dupont memutar matanya. Dia berpura-pura terkena luka dalam dan terbang kembali ke atas tanah. Sewell dan Lanston tidak menyadari hal tersebut. Mereka berdua merupakan kultivator yang sangat suka bertempur. Pada titik ini, melihat Surya yang tiba-tiba menjadi kuat, keduanya menolak untuk mengaku kalah di dalam hati. Kemudian, mereka diam-diam kembali, terbang ke udara dan menyerang Surya. Kali ini, mereka berdua terbang ke atas kepala Surya dan bersama-sama memasang lingkaran sihir mantra jiwa. Detik berikutnya, keduanya saling berpegangan tangan dan merentangkan tangan lainnya secara bersamaan untuk memegang lingkaran sihir mantra jiwa, yang seperti jaring langit itu, dan menukik ke arah Surya.
Jaring langit tersebut dengan cepat mengurung perlindungan Dewa Naga milik Surya. Benang sutra yang berwarna biru muda melilit cahaya 7 warna yang mengalir dari perlindungan Dewa Naga. Benang tersebut secara perlahan-lahan mulai menelan aura energi dari perlindungan Dewa Naga. Surya melihat sekeliling dan mendapati jika perlindungan Dewa Naga mulai mengeras, lalu retak seperti pecahan kaca. Kemudian, perlindungan Dewa Naga pecah dan berubah menjadi bubuk. Bab 2838. Pada saat yang bersamaan, Sewal dan Lanston sama-sama menyerang Surya. Surya melepaskan aura naga di dalam tubuhnya. Seekor naga putih memadat dan menunjukkan wujudnya, lalu mengelilingi tubuh Surya. Detik berikutnya, tangan kiri dan tangan kanan Surya, masing-masing menangkis pukulan yang dilancarkan Sewal dan Lanston secara bersamaan. Dua energi kuat tersedot ke dalam tubuh Surya. Detik berikutnya, tiba-tiba saja Surya menarik tangannya dan langsung mengepalkannya secara bersamaan. Kemudian, Surya menggunakan teknik naga dewa untuk menghantam ruang kosong yang ada di depannya. Muncul 2 ekor naga putih dari udara. Kedua naga tersebut tampak menjulang dan masing-masing dari mereka melilit Sewal juga Lanston. Setelah beberapa kali menyerang secara berturut-turut, brak, terjadi 2 ledakan secara berurutan. Sewal dan Lanston terkoyak pada waktu yang hampir bersamaan dan hancur berkeping-keping. Anggota tubuh mereka berserakan di atas tanah. Apa? Freddy tampak terkejut saat melihat semua itu. Dia langsung menoleh ke arah Dupont dan berkata, "Pak Dupont, sekarang." Sebelum Freddy mampu menyelesaikan kata-katanya, Dupont sudah terlebih dahulu sampai di hadapan Freddy. Dia menarik pakaian di dada Freddy dan berkata dengan mata melotot, "Kenapa? Apa kamu takut?" "Enggak, Pak Dupont. Aku enggak takut," kata Freddy dengan suara gemetar. "Kalau kamu enggak takut, cepat serang dia untukku." Dupont menarik Freddy dan langsung melemparkannya ke arah Surya. Melihat Freddy terbang ke arahnya, Surya tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung melemparkan tombak naga biru. Di udara, Freddy melemparkan jimatnya, merapalkan mantra, dan mengaktifkan tembok pertahanan. Energi tombak naga biru menyebar. Pada saat yang bersamaan, tembok pertahanan Freddy juga mencapai batasnya. Ini salahmu sendiri yang sudah mengantar dirimu sendiri pada kematian. Jadi, jangan salahkan aku. Tiba-tiba saja Surya menebaskan pedangnya. Energi pedang yang ganas itu membelah tembok pertahanan Freddy dalam sekejap mata, sekaligus juga membelah tubuh Freddy menjadi 2 bagian. PF. Tubuh Freddy yang terbelah 2 jatuh ke tanah. Melihat tubuh Freddy, Dupont menjadi begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pengkhianatan Eugene membuat Dupont marah. Sikap Brown membuat Dupont menjadi makin marah. Sekarang, Surya benar-benar sudah membunuh Freddy. Keluarga Warren bisa saja menjadi keluarga paling kuat di kota utama di Vente. Hari ini, seharusnya menjadi hari di mana keluarga Roberto akan dimusnahkan. Namun, siapa sangka jika hanya dalam beberapa jam saja situasinya menjadi terbalik. Keluarga Roberto bukan hanya tidak hancur, mereka malah menghancurkan keluarga Warren. Sebagai kepala keluarga Warren, sekarang Dupont benar-benar sudah membunuh kultivator jimat terakhir keluarganya. Mendapat tekanan hingga sampai di titik ini, Dupont langsung memancarkan aura permusuhan yang begitu kuat di sekujur tubuhnya. Pada titik ini, amarah di hati Dupont menjadi makin besar. Tiba-tiba saja dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Brak, aura yang begitu kuat memancar dari tubuh Dupont. Aura energinya menjadi beberapa kali lebih kuat dibanding sebelumnya. Kemudian, dengan mata semerah darah, Dupont menatap Surya yang berada di udara. Sambil menggertakkan giginya, dia menegaskan setiap kata yang diucapkannya. "Aksa, kamu sudah menghancurkan keluarga Warren. Aku pasti akan membuatmu mati dengan cara yang mengerikan." Surya memandang Dupont yang berada di bawah dan merasa ngeri di dalam hati. Dia mengira Dupont sudah mengerahkan seluruh kekuatannya tadi. Namun, Surya tidak menyangka jika orang ini ternyata menyembunyikan kekuatannya. Seorang kultivator jimat yang kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, sama seperti seorang kultivator biasa yang kekuatannya tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Bagaimanapun, seorang kultivator jimat yang berlatih kultivasi selama 1000 tahun,
setara dengan kultivator biasa yang berlatih kultivasi selama 3.000 tahun. Oleh karena itu, Surya tidak berani gegabah saat kembali menghadapi Dupont. Detik berikutnya, Dupont melemparkan jimat dan merapalkan mantra. Tiba-tiba, sebuah pusaran hitam besar muncul di ruang kosong. Detik berikutnya, seekor binatang fantasi, harimau terbang bersayap hitam, terbang keluar dari pusaran hitam tersebut. Rar, harimau terbang bersayap hitam tersebut, menggeram dan menyerang Surya dengan kecepatan yang begitu luar biasa. Melihat hal tersebut, Surya tanpa ragu-ragu kembali menghunus pedangnya dan menebas harimau tersebut dengan satu serangan. Bab 2839. Energi pedang yang ganas langsung menyapu dan, brak, sebuah ledakan terjadi saat energi pedang menabrak harimau terbang bersayap hitam tersebut. Energi pedang menghilang. Akan tetapi, harimau terbang bersayap hitam itu tidak terluka. Dia terus berlari ke arah Surya dengan kecepatan yang dahsyat. Brak, harimau terbang bersayap hitam itu menghantam perut Surya. Seketika itu juga, tubuh Surya terpental ke belakang sejauh 10 meter. Surya diselimuti oleh kekuatan yang begitu besar dan terbang menuju langit dengan begitu cepatnya. Brengsek, sambil menyeka darah yang keluar dari sudut mulutnya, Surya pun menghentikan langkahnya. Kemudian, dia melepaskan kekuatan aturan ruang kegelapan dari tubuhnya. Tiba-tiba saja, muncul sebuah pusaran hitam. Detik berikutnya, harimau terbang bersayap hitam itu bergegas mendekat. Ah! Surya berteriak keras. Pusaran hitam itu tiba-tiba membesar beberapa kali lipat dan langsung menelan harimau terbang bersayap hitam tersebut. Langsung saja, pusaran hitam tersebut menyusut dengan cepatnya. Surya mendarat dari atas langit. Dupont, yang sudah menunggu di bawah, melihat Surya belum mati. Dia pun meletakkan sebuah jimat di atas telapak tangan kanannya dan merapalkan mantra. Detik berikutnya, sebuah pedang hitam muncul di tangan Dupont. Dupont melemparkan sebuah jimat. Jimat itu langsung berubah menjadi sosok Dupont dan menjadi perwujudan dari Dupont. Dupont mengalirkan aura energinya ke dalam perwujudannya tersebut. Setelah itu, kedua sosok tersebut berputar dengan begitu cepatnya. Saat kedua sosok tersebut kembali berhenti, Surya tidak bisa lagi membedakan yang mana Dupont yang asli. Brengsek kamu, benar-benar cari mati. Kedua Dupont tersebut berubah menjadi bayangan pada saat yang bersamaan dan menyerang Surya. Surya mengaktifkan perisai pertahanan kekuatan cahaya. Dupont menusuk perisai pertahanan kekuatan cahaya tersebut dengan pedangnya. Kemudian, terdengar suara, krak. Perisai pertahanan kekuatan cahaya itu rusak, tetapi aura energi Dupont sama sekali tidak menjadi lemah. Dupont terus bergerak maju dan menusuk dengan pedangnya. Detik berikutnya, pedang hitam di tangan Dupont menusuk baju besi cahaya milik Surya. Baju besi cahaya tersebut sepertinya merasakan semacam energi khusus dan langsung memancarkan cahaya putih. Di atas cahaya putih tersebut, samar-samar terlihat adanya aliran cahaya hitam di sana. Apa? Kekuatan Dewa Iblis. Kamu benar-benar sudah mendapatkan perlindungan dari Dewa Iblis. Baju besi cahaya. Hehehe, hahaha, benar-benar konyol. Keturunan anak cahaya sebenarnya mendapat perlindungan dari Dewa Iblis. Benar-benar lelucon yang luar biasa. Hahaha, apa itu cahaya? Apa itu kegelapan? Semuanya hanya alat bagiku. Sambil berkata seperti itu, wajah Dupont menjadi terlihat mengerikan. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan kejam, sekalipun harus menggunakan perlindungan Dewa Iblis, aku harus tetap membunuhmu. Begitu kata-kata tersebut terucap, Dupont yang lain sudah muncul di belakang Surya. Dia mengayunkan pedang hitam di tangannya dan menebas ke arah leher Surya. Klang! Pedang hitam itu menebas aliran cahaya 7 warna. Pada saat kritis, Surya mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Melihat adegan yang terjadi di depan matanya, Dupont menjadi sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengayunkan tinjunya dengan keras dan menghantamkannya ke perut Surya. Brak! Terdengar suara benturan yang begitu keras. Perlindungan Dewa Naga hanya terguncang sebentar. Dasar sialan! Apa kamu pikir kamu bisa menghindari seranganku dengan cara seperti ini? Dupont berteriak marah. Dia langsung melemparkan beberapa jimat ke udara dan merapalkan mantra. Tampak beberapa jimat tersebut membentuk lingkaran di langit dan sebuah ruang hitam terbuka di sana.
Segera saja, sebuah tangan hitam raksasa terulur dari ruang hitam tersebut. Aura energi yang begitu kuat dilepaskan dari tangan raksasa tersebut. Perlindungan Dewa Naga milik Surya terkoyak dan retak, kemudian berubah menjadi serbuk dan menghilang. Segera saja, pakaian di tubuh Surya juga menjadi terkoyak dan hancur menjadi serbuk. Melihat hal tersebut, Surya pun buru-buru melarikan diri. Setelah Dupont cekikikan dengan aneh, dia menarik tangan raksasanya itu kembali ke ruang hitam. Segera setelah itu, Dupont kembali menjadi bayangan dan menerjang ke arah Surya untuk menyerangnya. Kemudian, Dupont berteriak dengan marah, "Aksa, kamu sudah membunuh Freddy dan merusak reputasi keluarga Warren. Aku akan membuatmu bertanggung jawab atas semua itu." Bab 2840. Angin kencang datang menerpa. Surya mengangkat pedang naga iblis di tangannya untuk menangkisnya. Tiba-tiba saja, terdengar suara, klang. Pedang hitam menghantam pedang naga iblis milik Surya dan Dupont menunjukkan wujudnya. Tiba-tiba saja, senyuman jahat muncul di wajah Dupont. Energinya meledak di atas pedang hitam tersebut. Energi pedang yang kuat langsung menghancurkan pedang naga iblis di tangan Surya dan menyapu ke arah Surya. "Terimalah ajalmu, kultivator klan naga rendahan," teriak Dupont dengan marah. Surya tidak menyangka jika Dupont akan dengan sengaja menyembunyikan aura energinya hingga batas tertentu dan meledak secara tiba-tiba. Namun, saat aura energi yang kuat ini menyerang, Surya juga melepaskan pelindung naga biru pada saat yang bersamaan. Rar, brak, naga biru itu meraung. Langsung saja, kedua aura tersebut bertabrakan dan meledak. Gelombang kejut yang sangat besar langsung mengempaskan kedua orang tersebut. Surya terbang mundur sejauh lebih dari belasan meter. Sementara, Dupont sendiri juga terbang mundur sejauh beberapa meter. Kemudian, mereka berdua menstabilkan dirinya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, mereka menengadah dan saling menatap satu sama lain. Aura naga biru. Dupont menunjukkan niat membunuh di matanya dan berkata, "Sepertinya kamu adalah kultivator dari kota utama Barker. Kalau tebakanku benar, seharusnya kamu ini adalah pelayan keluarga Rowan. Aku nggak menyangka, akan ada pengkhianat di keluarga Rowan." Sambil berkata seperti itu, niat membunuh memancar keluar dari mata Dupont. Surya menatap Dupont dan berkata dengan nada dingin, "Kamu memang seorang kultivator jimat yang hebat. Tapi, sayangnya kamu bukan kepala keluarga yang baik. Sialan, bukan giliranmu untuk memberikan ceramah kepadaku. Dasar bajingan, sekarang aku akan membunuhmu." Menurut Dupont, kaburnya Eugene dan perubahan sikap Brown yang tiba-tiba merupakan suatu penghinaan. Keluarga Warren yang dia perjuangkan dengan susah payah, keluarga Warren yang sebelumnya perkasa, sekarang menjadi jungkir balik saat menghadapi keluarga yang sudah hancur. Tidak diragukan lagi, semua ini merupakan sesuatu yang sangat konyol bagi Dupont. Namun, memang seperti itu yang terjadi pada Dupont. Apa yang dikatakan Surya barusan bagaikan pedang panjang, yang menusuk jantung Dupont. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali tidak bisa dibiarkan oleh Dupont. Tampak Dupont mengeluarkan 3 buah jimat dan merapalkan mantra di mulutnya. Kemudian, dia melempar jimat-jimat itu ke langit. Ketiga jimat itu berputar dengan cepat di langit dan membentuk lingkaran yang melayang di atas kepala Surya. Melihat hal tersebut, Surya menjadi terkejut dan buru-buru menghindar. Namun, tidak peduli bagaimana Surya menghindar, jimat itu akan selalu muncul kembali di atas kepalanya setelah menghilang. Dupont terkekeh aneh dan berkata dengan suara yang sedingin es, "Kamu nggak akan bisa menghindarinya. Jimat itu mengunci auramu. Selama auramu ada, jimat itu akan selalu berada di atas kepalamu, kecuali kamu menyembunyikan seluruh aura energimu itu." Sambil berkata seperti itu, Dupont mengangkat pedang hitam di tangannya. Dengan tangan kirinya, dia menyapu pedang tersebut dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Matanya memancarkan cahaya dingin dan dia berkata, "Kalau kamu mau, kamu bisa mencobanya." Pada saat ini, Surya sama sekali tidak bisa menyembunyikan aura energinya. Hal tersebut karena, selama dia menyembunyikan aura energinya, Surya akan menjadi seperti manusia biasa. Meskipun jimat tidak akan berpengaruh pada manusia biasa, Dupont bisa memanfaatkan momen tersebut untuk tiba-tiba menyerang dan membunuh Surya dengan pedangnya.
Surya menggertakkan giginya. Dalam keadaan putus asa, dia tidak punya pilihan selain kembali mengaktifkan perlindungan Dewa Naga. Sambil menggertakkan giginya, Surya pun berkata, "Dupont, kamu adalah yang paling buruk dari semua kepala keluarga yang pernah kutemu. Hari ini, aku khawatir keluarga Warren akan hancur di tanganmu." Sebenarnya, Surya sendiri tidak yakin bisa mengalahkan Dupont. Hanya saja, Dupont sudah mengunci Surya dengan menggunakan jimat tersebut. Surya tidak punya pilihan selain memprovokasi Dupont agar Dupont kembali menggunakan jurus pamungkasnya barusan, yaitu tangan hitam raksasa. Baru saja Surya menyadari jika setiap kali Dupont menggunakan tangan hitam raksasa itu, aura energinya akan melemah sebesar 10%. Sementara itu, Surya sendiri sudah melatih perlindungan Dewa Naga hingga sampai di titik di mana dia bisa menggunakannya 5 kali dalam sehari. Jika perlindungan Dewa Naga bisa menghabiskan 10% kekuatan Dupont, sekarang Surya masih memiliki 3 peluang tersisa untuk melemahkan kekuatan Dupont sebesar 30%. Mungkin, Surya juga akan bisa membunuh Dupont. "Kamu bilang apa? Apa kamu ingin menghinaku?" Mata Dupont berwarna semerah darah dan amarahnya langsung meledak. Kemudian, Dupont merapalkan mantra. Di atas langit, jimat yang terus berputar itu membentuk lubang melingkar hitam. Sebuah telapak tangan hitam raksasa yang menjulur dari tengah ruang yang berbeda itu muncul. Kemudian, angin puyuh hitam muncul di atas telapak tangan tersebut. Bab 2841. Surya diselimuti oleh angin puyuh hitam. Perlindungan Dewa Naga langsung berubah menjadi debu hanya dalam hitungan detik saja. Kemudian, sensasi robek dan retak terus meningkat. Badai juga makin mengganas. Lalu, Dupont berkata dengan marah, "Apa menurutmu aku hanya punya kekuatan sekecil ini? Apa kamu ingin menggunakan tangan hitam raksasa ini untuk menguras kekuatanku? Oke, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikan semuanya kepadamu." Dupont merapalkan mantra dan segera saja dia terbang ke udara. Perisai pertahanan energi hitam menyelimuti Dupont. Pada saat yang bersamaan, kekuatan angin puyuh hitam yang terbentuk di bawah telapak tangan raksasa menjadi makin kuat. Intensitas robekan dan retakan menjadi makin dan makin kuat lagi. Perisai pertahanan kekuatan cahaya milik Surya, begitu terbentuk, sudah langsung berubah menjadi bubuk dan terbang tertiup angin. Angin kencang tak ubahnya seperti pedang. Surya menahan rasa sakit yang luar biasa. Surya tahu, jika terus seperti ini, dia pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Dia pasti juga akan berubah menjadi debu di dalam embusan angin puyuh ini. Pada saat genting, dalam keputusasaan, Surya tidak punya pilihan selain merapalkan mantra dan mengaktifkan perisai pertahanan naga emas. Dalam sekejap, gelang kuningan di tangan kiri Surya memancarkan cahaya kemasan. Kemudian, perisai pertahanan cahaya emas berbentuk bola langsung terbentuk. Di dalam perisai pertahanan cahaya emas ini, naga emas terus berkeliaran di atas perisai pertahanan. Energi badai ditelan oleh perisai pertahanan ini. "Apa? Bagaimana ini mungkin? Bajingan, teknik apa yang kamu gunakan untuk bisa mengadang teknik jimat terlarang milikku, tapak hitam raksasa? Brengsek, kalau begitu, terimalah ajalmu." Dupont berteriak keras. Seketika itu juga, energi yang kuat memancar dari tubuhnya. Aura energi yang kuat ini menghilang dalam sekejap dan dipindahkan ke dalam telapak tangan hitam raksasa tersebut. Detik berikutnya, tangan hitam raksasa itu menamparkan dengan keras. Brak, tanah meledak. Lempengan bebatuan di tanah dan batu-batu besar di bawah tanah hancur berkeping-keping, lalu berhamburan keluar. Hahaha, Dupont menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Namun, pada titik ini, telapak tangan raksasa berwarna gelap itu menyusut dengan begitu cepatnya. Kemudian, di bawah telapak tangan raksasa hitam tersebut, tampak cahaya kemasan yang menyala di sana. "Apa, Aksa, kamu ternyata masih hidup. Aku nggak percaya, aku nggak percaya." Dupont yang marah, benar-benar kehilangan akal sehatnya pada saat ini. Sambil memegang pedang hitam di tangannya, dia menerjang ke arah Surya. Namun, pada titik ini, perisai pertahanan naga emas menghilang. Hal tersebut karena utamanya perisai pertahanan naga emas ini hanya dapat bertahan selama setengah menit dalam satu waktu saja.
Hahaha. Melihat hal tersebut, Dupont merasa sangat gembira dan berteriak, Aksa, sepertinya ini adalah takdirmu. Matilah kamu. Surya menggerakkan pikirannya. Sebuah pedang terbang tak terlihat muncul di telapak tangan Surya. Segera saja, pisau tersebut terbang dan menikam. Dupont maju dengan pedang di tangannya dan merasa gembira di dalam hati. Menurut Dupont, Surya pasti akan mati di tangannya. Namun, tepat ketika Dupont hendak mendekati Surya, pedang terbang tak terlihat itu langsung menebas leher Dupont. Detik berikutnya, tubuh Dupont langsung roboh dan dia tergeletak di tanah. Dupont, yang sebelumnya sombong, sekarang dengan mudahnya dapat dibunuh oleh Surya dengan menggunakan teknik pedang terbang tak terlihat. Meskipun Surya sudah menetapkan aturan untuk dirinya sendiri. Kecuali lawan terlebih dahulu menyerang dan memaksa dirinya berada dalam situasi yang sulit. Surya tidak akan pernah menggunakan pedang terbang tak terlihat. Bab 2842. Surya tidak ingin menjadi orang yang jahat. Itu sebabnya, dia tidak pernah melanggar aturannya sendiri. Namun, Dupont adalah orang yang suka bertindak semena-mena. Meskipun keluarga Roberto sudah memohon belas kasihan, Dupont tetap tidak mau melepaskan keluarga Roberto. Padahal, tidak ada dendam kesumat di antara kedua keluarga tersebut. Sekarang, Dupont sudah menjadi seperti ini. Semua itu hanya bisa dianggap sebagai penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Setelah pertempuran besar, halaman itu menjadi hancur lebur. Remy, yang sudah sejak tadi mengawasi dari kegelapan, berjalan keluar dengan penuh semangat saat melihat pertempuran sudah berakhir sekarang. Melihat mayat Dupont yang tergeletak di atas tanah, dia berkata dengan penuh semangat, Dupont benar-benar sudah mati. Ah, pria sombong ini. Aksa, kali ini kamu sudah menyelamatkan keluarga Roberto. Aku harus banyak-banyak berterima kasih kepadamu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Selama aku bisa memberikannya, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Surya menatap Remy. Dia tersenyum tipis dan berkata, Pak Remy, Senior Layton sudah memberikan apa yang kuinginkan. Nggak usah khawatir, aku nggak akan pergi sampai masalah keluarga Roberto terselesaikan. Remy berlutut dengan penuh semangat dan berkata, Pak Aksa, terimalah penghormatan dariku. Surya buru-buru menarik Remy dari tanah dan berkata, Pak Remy, kamu nggak boleh melakukan hal semacam ini. Sebagai kepala keluarga, kamu nggak boleh berlutut di depan orang lain dengan begitu mudahnya. Luar biasa, keluarga Roberto benar-benar terselamatkan kali ini, kata Remy dengan penuh semangat. Pada saat yang bersamaan, kultivator mantra yang bersembunyi di dalam kegelapan meninggalkan kediaman keluarga Roberto dan kembali ke kediaman keluarga Andara. Di ruang kerja, orang tersebut memberitahu Brown mengenai semua yang terjadi. Brown, yang sedang memegang buku kuno mengenai teknik-teknik di tangannya, berkata dengan nada menghina, aku mengerti. Dupont, si pria sombong ini, begitu dia datang, aku sudah bisa menebak arah yang dia pikirkan. Dia ingin meminjam orangku untuk menghancurkan keluarga Roberto untuknya. Pada saat yang bersamaan, Dupont juga ingin Sewell dan Lanston terluka parah atau bahkan mati dalam pertempuran itu. Dengan begitu, kekuatan keluarga Andara akan menjadi lemah. Semua ini menunjukkan kalau Dupont bukanlah sekutu yang bisa dipercaya. Untungnya dia sudah mati. Kalau dia masih hidup, dia pasti akan berbalik melawan keluarga Andara di kemudian hari. Keluarga Roberto nggak pernah menyinggung keluarga Warren sebelumnya. Dupont ingin membunuh Remy dan yang lainnya. Sementara, kekuatan keluarga Andara nggak kalah dengan keluarga Warren. Bagaimana Dupont bisa menoleransi keluarga Andara? Apa yang dikatakan Pak Brown itu memang benar. Tapi, Aksa terlalu kuat. Kalau dia dibiarkan terus berkembang, aku takut keluarga Roberto akan menghancurkan keluarga Andara di kemudian hari. Pak Brown, apa nggak sebaiknya kamu memberikan perintah untuk mengirim 10 orang kultivator mantra keluarga Andara, untuk pergi bersama-sama membunuh Surya? Brown melirik Carlsen dan berkata, apa ini yang kamu pikirkan? Kalau sebuah keluarga ingin mendapatkan pijakan pada masa-masa sulit, semua itu nggak bergantung pada pembunuhan tanpa akhir. Semua itu bergantung pada karakter dan moralitas seseorang. Sejauh yang ku ketahui, Aksa itu tergerak oleh kesetiaan Layton. Itu sebabnya,
dia bersedia membantu keluarga Roberto. Seseorang yang menghormati kesetiaan dan kebenaran, tentu saja nggak akan menjadi seorang kultivator sombong yang suka membunuh. Tunggu dan lihat saja, sampaikan perintahku dan beri tahu semua kultivator mantra, nggak boleh sampai terjadi masalah dalam 10 hari ke depan. Pak, kalau Aksa datang untuk memancing kami, apa yang harus kami lakukan? Kalau dia datang, aku sendiri yang akan melawannya. Tapi, kurasa dia nggak akan datang. Brown bukanlah kultivator yang suka berperang. Kerja samanya dengan keluarga Warren sebelumnya dilakukannya karena terpaksa. Bagaimanapun, jika terjadi pertempuran di antara 9 keluarga besar, mereka pasti akan terpecah menjadi beberapa kekuatan yang berbeda. Jika saat ini Brown tidak bersekutu dengan keluarga lainnya, dia pasti akan menjadi yang paling lemah dan menjadi sasaran dari semua. Jika itu yang terjadi, sekalipun keluarga Andara tidak hancur, semua kultivator mantra yang bernaung di bawah keluarga Andara pasti akan dibunuh. Untuk melindungi keluarga Andara dan para kultivator mantra, Brown hanya bisa memilih untuk bersekutu dengan Dupont. Terlebih lagi, Brown sekarang tahu persis apa yang dipikirkan oleh Remy. Asalkan kedua keluarga bisa tetap tenang, 10 hari mendatang, Remy pasti akan datang sendiri untuk menemuinya. Remy berharap kedua keluarga bisa membentuk aliansi dan saling membantu juga mendukung di masa mendatang. Bab 2843. Jika terjadi pertempuran dalam 9 keluarga besar, sekalipun keluarga Andara pada akhirnya berhasil bertahan dan menjadi keluarga yang paling kuat, mereka pasti tetap akan diincar oleh keluarga lainnya. Bagaimanapun, situasi kritis tidak akan mampu diselesaikan oleh satu keluarga saja. Sekarang, Dupont sudah mati. Keluarga Warren sudah hancur. Brown juga bisa mengubah sikapnya dan memilih untuk bersekutu dengan Remy. Dengan cara ini, dengan bersatunya dua keluarga, tentu saja mereka akan mendapatkan pijakan yang kokoh di kota utama di Vente ini. Selama 10 hari penuh, tidak ada kultivator keluarga Roberto yang datang untuk memancing keributan. Anggota keluarga Andara merasa sangat aneh melihat hal tersebut. Hanya Brown saja yang tersenyum tipis dan tidak berkomentar apa-apa mengenai masalah tersebut. Pada hari ke-11, terjadi sesuatu yang tidak diduga oleh semua orang. Remy, kepala keluarga Roberto, benar-benar datang sendiri dengan membawa hadiah yang melimpah. Dia ingin berteman dengan keluarga Andara. Brown merasa sangat senang dengan hal ini. Remy dibiarkan tinggal bersama keluarga Andara selama 1 hari. Keduanya mengobrol panjang lebar di malam hari dan akhirnya mencapai kesepakatan. Setelah keluarga Andara dan keluarga Roberto bersekutu, kedua keluarga tersebut akan saling mendukung dan mendapatkan keuntungan dari satu sama lain. Hal tersebut langsung menyebar di kota utama di Vente. Aksa menggantikan Leighton untuk melindungi keluarga Roberto, sehingga keluarga Roberto bukan hanya tidak hancur, tetapi juga menjadi makin kuat lagi. Kejadian ini langsung diketahui oleh banyak orang dalam sekejap saja. Setelah membentuk aliansi dengan keluarga Andara, situasi antara dua keluarga besar berangsur-angsur menjadi kembali stabil. Surya sendiri juga mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Leighton pernah memberitahu Surya jika aura naga dan dimensi itu merupakan satu kesatuan. Dia bahkan menyerahkan dimensi naga terperangkap kepada Surya. Hanya saja, karena waktu yang terbatas, dia tidak sempat mengajarkan pemahaman yang lebih mendalam kepada Surya. Oleh karena itu, dimensi seperti apa dimensi naga terperangkap tersebut, semua itu masih perlu dipahami oleh Surya sendiri. Di dalam ruangan, Surya merapalkan mantra. Seketika itu juga, sebuah pusaran spiral muncul di ruang kosong di hadapannya. Detik berikutnya, Surya memasuki pusaran tersebut. Tiba-tiba saja, dia sampai di sebuah dimensi seukuran kamar. Di luar dimensi tersebut terdapat kegelapan yang tidak terlihat ujungnya. Berdiri di sini, tiba-tiba saja Surya teringat pertarungan terakhirnya melawan Oberon. Dia melihat adegan di mana mereka berdua melewati celah dimensi dan memasuki dimensi kekacauan. Sekarang, dimensi gelap di depan Surya ini mirip seperti dimensi kekacauan. Hanya saja, dimensi kekacauan itu berwarna abu-abu, tetapi di sini berwarna hitam. Surya menoleh ke belakang. Dia melihat tempat yang baru saja dimasukinya sudah berubah menjadi dinding transparan.
Seluruh dimensi menjadi tampak seperti sebuah kubus yang tergantung dalam dimensi yang gelap. Dimensi naga terperangkap. Mungkinkah dimensi ini diciptakan dari aura naga? Memikirkan hal tersebut, Surya mengulurkan tangan dan menyentuh dinding transparan tersebut. Surya mengira dia akan menyentuh dinding yang keras. Namun, tanpa diduga, dinding itu ternyata terasa lembut saat disentuh oleh Surya. Ini, Surya menarik kembali tangannya dan melihat telapak tangannya. Kemudian, dia kembali menyentuh dinding tersebut. Dinding tersebut masih terasa lembut. Setelah beberapa kali mencoba, Surya merasa yakin di dalam hati. Asalkan dia mau, dia bisa membuat lubang pada dinding di depannya itu dengan tangannya sendiri. Namun, Surya tidak mengetahui seperti apa dimensi di luar sana. Oleh karena itu, jika dimensi naga terperangkap sampai terkoyak, hal tersebut bisa menyebabkan naga yang terperangkap kehilangan kendali dan ditelan oleh kegelapan di luar sana. Dimensi ini merupakan dimensi yang diciptakan oleh Layton dengan menggunakan aura naga. Surya tidak ingin menghancurkan kerja keras Layton ini dengan seenaknya. Namun, sekarang Surya sudah sampai di tempat ini. Itu sebabnya Surya ingin mencoba untuk melihat apakah dirinya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperluas dimensi naga terperangkap ini. Surya ingin menjadikan dimensi ini menjadi lebih besar lagi. Bab 2844. Setelah merapalkan mantra, Surya pun melepaskan aura naga. Kemudian, aura naga Surya memadat menjadi dinding transparan kecil dan begitu tipis di hadapannya. Dinding ini adalah dinding yang dipadatkan dengan susah payah oleh Surya. Surya merasa penasaran. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kemudian, Surya mendapati jika potongan dinding transparan ini sangat mirip dengan dinding dimensi naga terperangkap. Hanya saja, dinding yang ini sangat tipis dan akan mudah pecah jika disentuh begitu saja. Kelihatannya, aura naga memang menyatu dengan dimensi. Kultivator klan naga benar-benar bisa menggunakan aura naga untuk menciptakan dimensinya sendiri. Memikirkan hal tersebut, Surya menjadi begitu bersemangat. Bagaimanapun, jika dimensi benar-benar bisa diciptakan, kecepatan aliran waktu pada dimensi tersebut pasti bisa diubah menjadi 1000 kali lipat bahkan 10.000 kali lipat dari kecepatan waktu di luar sana. Oleh karena itu, berlatih kultivasi dalam dimensi ini pasti akan membuat tingkat kultivasi orang melaju dengan cepat. Setelah memahami hal tersebut, Surya pun memasuki dunia cermin perunggu dan terus berlatih kultivasi di dunia cermin perunggu. Akhirnya, setelah 200 tahun berlatih kultivasi, Surya mampu memadatkan dinding dimensi dengan menggunakan aura naga dan membuat kubus dimensi transparan seukuran telapak tangan. Namun, kekuatan seperti itu masih terlalu lemah. Oleh karena itu, Surya hanya bisa terus berlatih kultivasi. Setelah berlatih kultivasi selama 5000 tahun, Surya akhirnya bisa menciptakan dimensi transparan seukuran manusia. Dimensi transparan ini bisa digabungkan dengan dimensi alam semesta, sehingga bisa menyembunyikan wujud seseorang untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Surya pun merasa sangat senang. Namun, ketika Surya ingin mencoba mengubah laju aliran waktu dimensi ini, meski sudah mencobanya berkali-kali, tetap saja Surya tidak berhasil melakukannya. Dalam sekejap mata, Surya pun sudah kembali berlatih kultivasi di dunia cermin perunggu selama 8000 tahun. 8000 tahun sudah berlalu di dunia cermin perunggu. Namun, hanya berlalu 8 tahun saja di dunia luar sana. Akan tetapi, saat ini Surya total sudah berlatih kultivasi selama hampir 30.000 tahun. Jika seorang kultivator bisa berlatih kultivasi selama 100.000 tahun dan memiliki bakat tertentu, dia bisa pergi ke kota utama cahaya. Setelah lulus ujian, penjaga ruang akan membuka pintu dimensi dan membawa kultivator tersebut ke ruang atas. Ruang atas jauh lebih kejam dibanding ruang tengah, karena masing-masing kultivator yang berada di sana sudah berlatih kultivasi lebih dari 100.000 tahun. Tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di ruang atas ini. Namun, dengan bantuan dunia cermin perunggu, latihan kultivasi selama 100.000 tahun hanya membutuhkan 100 tahun saja bagi Surya. Hanya saja, Surya sudah tinggal di ruang tengah selama lebih dari 20 tahun. Dia tidak tahu seperti apa ruang bumi sekarang. Sejak terakhir kali mengobrol panjang lebar bersama Hamdan sepanjang malam,
Surya sudah menetapkan tujuannya untuk menjadi pelayan penjaga ruang. Bagaimanapun, sulit bagi seorang kultivator untuk mencapai ruang atas melalui latihan kultivasi. Mereka yang bisa menjadi ahli di antara para kultivator ruang atas akan memiliki kesempatan untuk menjadi pelayan penjaga ruang. Pada saat itu, Surya bisa meminta penjaga ruang untuk membawanya ke ruang bumi di masa lalu, untuk memenuhi keinginannya. Pada saat yang bersamaan, Surya juga dapat menjaga keteraturan dimensi alam semesta, mencegah dimensi alam semesta dilahap oleh dewa kejahatan yang berada dalam dimensi kekacauan. Impian terbesar Surya adalah membantu anak cahaya mewujudkan keinginannya, yaitu membawa ruang bumi ke dalam dunia cahaya. Pada saat yang bersamaan juga menjaga keteraturan dimensi alam semesta. Tidak peduli apakah itu ruang atas, ruang tengah, ataupun ruang bawah, semuanya bisa memiliki tatanan masing-masing yang lengkap. Dengan cara ini, dewa-dewa kejahatan di dimensi kekacauan tidak akan bisa menyerang. Ketika dewa kejahatan tidak mampu menyerang dimensi alam semesta, para kultivator di masing-masing ruang bisa mengandalkan usahanya sendiri untuk pada akhirnya meningkatkan kultivasi mereka dan menjadi kuat. Dengan cara ini, tidak akan ada seorang pun yang menjadi budak dewa kejahatan. Bab 2845. Sekarang, Surya sudah berlatih kultivasi hampir selama 30.000 tahun. Dia hanya perlu berlatih kultivasi selama 70 tahun lagi untuk bisa mencapai latihan kultivasi selama 100.000 tahun. Pada saat itu, Surya bisa pergi menuju kota utama cahaya di ruang tengah. Menurut logika, seharusnya saat ini Surya harus berlatih kultivasi dengan baik dan meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Namun, ada dua hal yang membebani pikiran Surya. Edmund belum mati dan Surya masih mengkhawatirkannya. Selain itu, juga ada Oberon. Sebagai seorang kultivator yang sama-sama berasal dari ruang bumi, Surya tidak ingin Oberon menjadi seorang pembunuh. Oleh karena itu, saat tiba di kota utama di Vente kali ini, Surya juga berharap kedua masalah tersebut bisa diselesaikan secepat mungkin. Sekarang, Surya sudah memahami mengenai dimensi naga terperangkap. Keluarga Roberto sendiri pelan-pelan juga sudah mengembangkan koneksi mereka sendiri. Sebagai tamu keluarga Roberto, Surya juga tidak perlu lagi setiap harinya mengkhawatirkan nasib keluarga Roberto di kemudian hari. Oleh karena itu, Surya memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari tahu berita tentang Edmund dan Oberon di kota utama di Vente. Namun, tidak banyak orang yang mengenal Edmund dengan baik. Tidak banyak juga yang mengetahui jika Edmund bisa menggunakan teknik inkarnasi. Edmund bisa memiliki dua perwujudan pada saat yang bersamaan. Saat Edmund terbunuh, sosok lain dari dirinya, yaitu Babbitt, sudah terlebih dahulu melarikan diri. Semua orang mengira jika Edmund sudah mati. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa banyak Surya bertanya, dia tidak bisa mendapatkan berita apapun mengenai Edmund. Sementara itu, karena kematian Pak Hamzah terakhir kali, Oberon pasti akan segera mengubah penampilannya begitu dia sampai di kota utama di Vente. Dengan cara ini, Oberon bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Itu sebabnya, tidak mudah untuk bisa menemukan Oberon. Surya hanya bisa bertanya kepada orang lain di sekitarnya, apakah akhir-akhir ini ada setan pembunuh yang melahap kemampuan kultivasi manusia di kota utama di Vente ini. Terakhir kali, Oberon membunuh 100.000 kultivator di kota utama Barker dan menjadi iblis pembunuh. Awalnya Surya berpikir jika Oberon akan melakukan hal yang sama ketika dia datang ke kota utama di Vente ini. Dengan cara ini, Surya akan bisa menemukan jejaknya dengan cepat. Akan tetapi, jawaban yang didapat Surya adalah, pembunuhan terjadi setiap hari di kota utama di Vente ini. Setiap saat, orang-orang sekarat dalam pertempuran. Lantaran sudah memilih untuk pergi ke kota utama di Vente ini, tidak ada yang namanya baik dan jahat di kota ini. Yang ada hanyalah kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya setan pembunuh di kota ini, atau dengan kata lain semua orang adalah pembunuh. Surya merasa sangat tidak berdaya menghadapi hal ini. Faktanya, pembunuhan di kota utama di Vente ini jauh lebih brutal dibanding pembunuhan di kota utama Barker. Di sini, kultivator yang lemah akan terbunuh dengan sangat cepat. Beberapa kultivator yang kuat bahkan memilih untuk menyembunyikan kekuatan mereka sendiri. Surya berpikir dan mendapatkan pencerahan.
Jika Oberon masih tinggal di kota utama di Vente ini, menurut karakter Oberon, dia pasti akan mencari cara untuk meningkatkan status dan posisinya. Untuk alasan ini, Oberon pasti akan mencari kultivator dengan status dan posisi yang tinggi di kota utama di Vente ini. Kehancuran 9 keluarga besar membuktikan jika Oberon tidak memilih untuk bergabung dengan kekuatan 9 keluarga besar. Dengan cara ini, kemungkinan besar Oberon memasuki kediaman penguasa kota dan menjadi penjaga Lamante, penguasa kota utama di Vente saat ini. Memikirkan hal tersebut, Surya pun pergi ke kediaman penguasa kota. Surya menengadah dan menatap kediaman penguasa kota yang tinggi itu. Dia merasa ragu untuk sesaat. Pada akhirnya, Surya memilih untuk berbalik dan pergi. Bagaimanapun, kematian Pak Hamzah menimbulkan sensasi di 9 kota besar. Nama semua orang, termasuk Oberon, sudah diketahui oleh semua kultivator. Tempat ini adalah kota utama di Vente. Jika Surya pergi ke kediaman penguasa kota untuk menanyakan berita tentang Oberon, pasti akan ditanggapi serius oleh penguasa kota. Bahkan, mungkin juga akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Untuk menghindari situasi seperti itu, Surya hanya bisa memilih untuk pergi. Namun, baru saja Surya berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara penjaga dari arah belakang. "Hei bajingan, apa yang kamu lakukan dengan diam-diam masuk di area sana? Apa kamu kemari untuk mencari orang? Siapa yang kamu cari?" Bersambung ke bab 2846. Terima kasih.